Eh, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen? Bang Martin Islam atau Kristen? Saya lupa, Bang. Kristen, iya. Padahal berteman gitu ya. Cuma saya lupa, Bang. Eh, Bang Martin ada yang mau ditanyakan malam ini? Tadi saya lihat Pak Yusuf, saya kasih lihat Pak Yusuf dari tadi pusing terus. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena yang naik tukang ledeng, tukang burung, tukang pacul, sama tukang macam-macam. Jadi Iya. Kasihan kali, Bang. Nanti kok malah di demo Kristen lainnya pula bilang mereka tukang ledeng. ya memang kenyataan itu ngelantur kemana-mana, saya jadi malu sebenarnya. Aduh, Jadi jangan ini, juga Pak, gitulah, Bang. Akan waktu juga terbatas, paling 20 menit ya saya. Nah, jadi gini, Ya, boleh lah. tadi tiga pertanyaan yang dari tadi saya udah agak lupa itu apa itu namanya, kok inkonsisten Yesus atau apalah gitu, pernikahan, hukum pernikahan atau apalah. Coba Pak, mana tahu bisa saya luruskan kan gitu. Ya coba, Bang, saya ke judul ini dulu. Ada nggak aturan nikah di Bible? Itu yang Pak Yusuf inginkan aturannya bagaimana? Ya, di dalam Bible seperti apa gitu aturannya? Ajaran dari Yesus atau dari tulisan di Bible, aturan pernikahan ada nggak gitu? Ya, laki-laki dengan perempuan, satu laki-laki dengan satu perempuan, dan tidak boleh diceraikan manusia kecuali kematian atau perselingkuhan. Cuma itu? Nah, makanya saya tanya seperti apa lagi Pak Yusuf? Kalau ada laki-laki dan perempuan, lalu kayak gimana mereka supaya mereka disebut nikah suami istri? Dari nikah dikawinkan lah di gereja. Dinikahkan ke gereja. Itu di mana ajaran Yesus? Nikah di gereja tuh. Kalau kata gereja memang tidak ada dalam Alkitab, tapi kan kita ini soal ini sekarang kan perkawinan. Waduh. Berarti nggak ada aturannya, Bang. Kalau Yesus saja nggak ada menyuruh nikah di gereja, nggak ada. Lah kayak gimana bisa disebut suami istri? Nanti mereka kumpul kebo pun, ya disebut juga suami istri nanti. Artinya apa? Beragama ya suka-suka kita kayak gitu, bikinan sendiri. Ya bukan semua yang nggak ada dituliskan harus nggak boleh. Contohnya dalam Islam harus menyebutkan 2 syahadat juga nggak, kata syahadat juga nggak ada dalam Al-Quran kan, tapi harus kalau menjadi Islam. Ada kosakata la ilaha illallah ada dalam Quran, Muhammadur Rasulullah ada dalam Quran, ada kata syahadat, disuruh syahadat gitu. Jadi kalau masalah syahadat, Quran surah Al-A'raf ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kosakata syahadat lainnya itu dari kosakata syahada, qalu bala syahidna, ya kami berkata dan bersaksi, kan kayak gitu ada. Cobalah tunjukkan di mana ayatnya. Tentang masalah syahadat apa isinya? Bukan isinya, perintah itu. Oh, perintah pengambilan kesaksian. Ya. Pengambilan kesaksian. Islam kan gitu. Oh. Baik. Bentar ya. Saya bukakan dulu ya Quran masalahnya. Agar kita disuruh bersyahadat ya. Bentar Bang ya. Ya. Nih.
Nih bang, ya. Untuk masalah syahadat itu dasarnya di Quran kayak gini nih, ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Al-A'raf 172. Nih 172. Oke? Apa itu? Al-A'raf 172. Nah, di mana kosakata syahadat nih? Syahid, syahada, syahidana. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Disinilah dari pengambilan syahadat. Lalu isi syahadat itu diambil dari mana? Dari Al-Quran juga. Quran surah Al-Fat ayat 29. Nih kosakatanya ya. Al-Fat. Ya, 29 nih. Nah, tuh. Muhammadur Rasulullah ya. Makanya kan bunyinya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadatnya syahadanya dari Al-A'raf 172 ya, isi syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah nih Al-Fat 29. Artinya kan harus kombinasi kan gitu. Makanya dari mana syahadat itu? Dari Quran, dari beberapa Iya, ayat Quran. Harus ambil sana, comot sini baru dirangkum gitu, Pak. Kan kayak gimana ajaran Nabi Muhammad mengajarkan apa isi syahadat? Kan dasarnya Anda bertanya dari mana? Kata saya dari Quran. Ada berapa ayatnya, banyak? Kan gitu, dari perintah Allah, qalu bala syahidana alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidana, betul, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Kan gitu, Tuhan kami. Oke. Bang. Coba saya mau tanya lagi ya sama abang tentang masalah larangan. Ada nggak larangan laki-laki menikah sesama laki-laki di Kristen? Di mana itu? Di mana tuh? Nah, coba buka Matius 19 ayat 4. Matius 19 ayat 4 ya. Bentar, saya lagi buka. Teman-teman, agak berat nih laptop udah. Ayat 4 dan 5. Tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Bukan larangan ini ya. Ayat 5. Bentar. Lagi. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bang, perhatikan pertanyaan saya ya. Adakah larangan di Kristen, di Bible, laki-laki menikah dengan laki-laki? Larangannya. Jadi kalau sudah ini perintahnya bahwa satu laki-laki dengan satu perempuan, yang lain tidak boleh, Pak Ustadz. Ya, ini kan aturan laki-laki dengan perempuan. Lalu larangan laki-laki sama laki-laki, wanita dengan wanita mana? Itu yang maksud saya. Jadi kalau sudah dibilang Pak Yusuf harus dengan perempuan, nggak usah mikir dengan yang lain. Jadi nggak harus diatur, harus ini, jangan, nggak usah. Asumsi lagi ya. Larangan homoseksual juga ada. Ya di mana? Bentar saya Google dulu ya. Itu yang saya tanya dari tadi. Larangan homoseksual kata Anda itu di mana? Di Bible tuh. Dulu nih, soalnya nggak terlalu hafal saya juga. Agak lama kalau nyari-nyari begini ya. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, saya akan tunggu gitu. Saya mau tahu di mana saya ada larangannya. Kalau nggak ada larangannya berarti boleh laki-laki sama laki-laki nanti ya.
Bahaya gitu, bahaya. Makanya saya bilang, kalau siapa tahu kan Tuhan menyatukan laki-laki dengan laki-laki, nggak bisa dipisahkan pula nanti. Makanya saya bilang, mungkin, Pak. hanya ambeien yang memisahkan mereka. Dalam penciptaan itu kan sudah jelas satu perempuan satu laki-laki, bukan buat bukan buat 4 perempuan Pak diciptakan kan itu Pak. Makanya yang saya tanya tuh larangan homoseksual, larangan LGBT, terus larangan apa? Larangan apa perempuan dengan perempuan apa namanya? Lesbian gitu. Ini belum nemu-nemu saya nih. Soalnya terlalu banyak ini. Memang nggak ada kali ya? Pernah saya baca. Masa nggak nemu-nemu? Pernah, cuma kan ini kalau nyari-nyari lagi agak lama memang. Aduh, Coba parah ini 1 Ustaz. Korintus 7 ayat 2 sampai 16. Ayat yang pasti melarang di mana? 1 Korintus 2 poinnya. Hah? 1 Korintus 1 Korintus 7 ayat 2 7. sampai 16. Dari 2 sampai 16 tuh yang mana larangannya? Banyak juga itu ya. Ya makanya larangannya nggak ada di situ bang. Udah hilang lagi ya. Oh ini 7 2 16 ya. 7 2. Ustadznya Ya, kena baca ya. pembatasan ya. Iya Tapi teman-teman saya. mengingat bahwa percabulan baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Itu urusan Tidak suami istri berkuasa yang kau atas baca tuh tubuhnya bang. Sendiri, tetapi suaminya demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan Bang, saya juga buka yang anda baca tuh nggak ada larangan laki-laki sama laki-laki. Itu urusan masalah rumah tangga suami istri. Beda. Ya, jadi intinya yang diizinkan, yang dibolehkan dalam Kristen itu hanya satu laki-laki dengan satu perempuan. Harusnya sudah jelas Pak Ustadz. Gak usah lagi harus ini, harus itu kan. Pikiran Yang kita saya sendiri cari, harus yang saya cari kan larangan, bukan aturan. Gimana sih larangan yang saya cari? Bukan aturan suami istri. Pak Ustadz Yusuf, kalau sudah diatur satu istri dengan satu laki-laki, ya udah itu diturutin. Di luar itu dosa gitu Pak. Bahaya. Itu artinya apa? Nggak ada larangannya bang. Kalau aturannya ada, larangannya nggak ada. Ya teman-teman sebentar ya. Gini, apakah saya kena pembatasan? Yang nggak tahu teman-teman. Rata-rata kayaknya di Indonesia kena pembatasan semua gitu. Teman-teman yang lain aja saya lihat pada menurun semua yang di Indonesia viewernya gitu loh. Nggak ngerti juga saya. Bagaimana caranya melepas pembatasan saya nggak ngerti teman-teman. Mungkin ada saran ya. Tolong dikasih tahu saya WhatsApp juga gitu ya. Ya kayak gitu bang. Tadi ya kalau nggak ada larangan laki-laki sama laki-laki ya itu artinya boleh laki-laki sama laki-laki nanti. Bagaimana boleh Pak? Orang udah disuruh satu laki-laki dengan satu perempuan, masa di yang lain boleh? Kalau dia maunya laki-laki sama laki-laki ada nggak larangannya? Udah diatur jangan, nggak boleh, udah diatur. Kamu harus. Lalu larangannya di mana? Larangannya di? Jadi gini aja Pak Yusuf, kalau kita hanya cuma saling ini ya pokoknya saya udah menjelaskan gitu. Kalau menurut Pak Yusuf harus maksa boleh, ya silahkanlah Pak Yusuf kan gitu. Terus kita gini lah, move on lah kita Pak Yusuf, kita bahas topik lain lagi.
Atau udah selesai? Sakit kepala saya. Aduh, 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 aduh. Ya, Iya, mungkin Anda mau bertanya sesuatu gitu, silahkan. Oh belum. Tadi kehadiran saya ke sini karena lihat Pak Yusuf Mening ya soal tadi Ya, intinya kayak gini, Bang. Artinya Yesus apa? Inilah konsisten apa? ajaran Kristen. Inilah ajaran Kristen dan Bible-nya. Hayalan saja gitu. Itu kasih tahu Edis, Bible dan Kristen ini hayalan saja. Halu ya, kan gitu. Yesus bersaksi atau apa tadi kan ada itu. Coba Pak. Aduh. Yang Yesus Kalau untuk bersaksi masalah dari dirinya sendiri gitu. ya itu ya, kalaunya masalah yang itu tadi ya itu juga nggak nyambung ya. Contoh ini dulu ya, sebelum ke situ biar Anda lebih paham ya. Di Yohanes 5 nomor 37. Itu isinya apa? Kata Yesus, suara Bapa tidak pernah kau dengar. Oke? Nah. Oke. Oke. Terus Buka Matius 3 nomor 18. oke. Itu yang suara yang berseru-seru kan, yang dari ada burung merpati kan? Inilah Ya, antisipasi itu kan? ada suara dari surga. Jadi Yesus ini dusta gitu. Jadi begini Pak Yusuf. Hmm. Kok saya jelasin ya. Jadi kita lihat konteksnya. Pada Yohanes itu Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki kan, ahli Taurat. Dia yang namanya firman atau suara itu kan bisa artinya firman juga. Bisa perintah, itu namanya suara Tuhan kan, bisa aturan. Jadi Yahudi ini pada dasarnya mereka hanya formalitas saja. Tapi pada dasarnya mereka itu mengabaikan suara atau firman atau panggilan Tuhan atau aturan Tuhan. Makanya Yesus bilang kamu tidak pernah mendengar itu kepada orang-orang Yahudi ahli Taurat. Suara Tuhan. Memang Yahudi ini nggak mau mendengarkan. Kan gitu aja tuh. Terus kalau yang di Sungai Jordan itu waktu Yesus dibaptis, memang itu suara dari surga langsung di momen itu. Jadi yang ada di sekitar situ aja yang mendengar. Gitu. Kepada orang Yahudinya nggak mendengar, itu aja tuh Pak. Sesederhana. Jadi beda orang gitu. Menurut Anda beda orang. Beda orang. Yahudi ahli-ahli Taurat kan memang nggak mau mendengar perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan gitu. Oke, beda orang itu menurut Anda. Nah, yang pertanyaan kedua Yohanes 5 nomor 31 kalau nggak salah tadi ya. Bentar ya. Yohanes 5 nomor 31 kalau nggak salah itu ayatnya tadi. 5:13 kali ya, 8:13. Bentar. Saya buka dulu. Bentar ya. Ya teman-teman, susah. Ada pembatasan, bingung juga. Besok saya coba pakai VPN dulu ya. Sama Yohanes 8 nomor 13. Yohanes berapa yang pertama? Bentar. Yohanes 8 nomor 14. Kata Yesus, kesaksian dia itu benar tentang dirinya. Oke? Terus Yohanes 5 nomor 31, kesaksian itu tidak benar tentang dirinya. Mana yang betul? Ini kan beda konteks juga Pak. Yang Yesus ini kalau beda konteks saya tahu, tapi kesaksian tentang dirinya sendiri itu sama gitu. Di beda konteks tuh saya tahu beda konteks. Yang satu tentang masalah kesaksian dirinya, yang satu tentang masalah hal lainnya, tahu. Tapi pengakuannya dari dua konteks itu adalah pengakuan yang sama tentang dirinya sendiri. Iya, saya paham. Tapi itu disampaikan ke siapa kan gitu. Nah, yang pertama itu yang dia bilang bahwa kesaksianku tidak benar. Tidak benar. Itu kan dia berbicara ke orang Yahudi dalam proses
hukum. Dalam hukum seperti hukum positif Pak Yusuf, harus butuh 2 minimal kesaksian. Jadi kalau dia semua bilang kalau cuma aku sendiri, nah itu tidak dibenarkan secara hukum. Tapi kalau sudah 2 itu sah. Makanya dia menyebut bapaknya juga bersaksi, kan begitu. Bukan itu, konteksnya bukan itu. Ya, yang bermasalah itu bukan kepada siapa dia menyampaikan, tapi pengakuan diri Yesusnya. Dia ngomong di satu sisi dirinya benar, di satu sisi dia ngomong dirinya tuh kagak benar. Bukan kepada siapa dia menyampaikan, bukan. Jadi ya kita mau ambil yang mana yang kita percayai, benar atau kagak? Yesus ini pelin-pelan. Karena itu dalam situasi yang berbeda Pak. Ini ibarat Nggak apa-apa. Pak, Masalah ibarat situasi hari berbeda ini. tuh saya tahu. Betul. Hari ini mau makan Indomie kan? Ah. Hari ini aku mau makan Indomie. Bapak Yusuf bilang gitu. Ternyata besok tawarin Indomie. Hari ini saya nggak mau makan Indomie gitu. Ah. Ya, gitu aja kan. Beda, analoginya beda. Mainnya Kalau juga beda, Pak. kayak gini ya, kayak gini. Hari ini saya berkata kesaksian tentangku benar, bukan masalah makanan. Lalu besok saya berkata kesaksian tentang aku tidak benar, bukan masalah makanan itu. Sekarang itu ayatnya berkelanjutan nggak? Itu udah beda situasi, itu udah beda. Gini, Beda, kan? yang saya maksud bukan kepada siapa dia menyampaikan, tapi yang mana yang mau diikuti tentang kesaksian dirinya, bukan kepada siapa dia menyampaikan, bukan. Coba, Nggak nyambung. Dibaca satu perikop Pak, jangan dibaca dicomot-comot gitu maksudnya loh. Bang, Nggak paham. saya dari awal tadi udah bilang saya makan itu perikopnya. Tahu saya ceritanya tahu gitu, beda situasinya. Saya nggak mempermasalahkan beda situasi. Yang saya permasalahkan pengakuan diri Yesus. Di satu sisi dia mengatakan dirinya nih benar. Besok dia ngomong dirinya nih tidak benar. Mana yang mau diikuti? Dia bilang tidak benar ketika orang Yahudi ahli Taurat itu menuntut bahwa di standar mereka harus 2 kesaksian. Maka dia bilang sendiri aku aja nggak cukup, nggak benar. Bapakku bersaksi dengan aku juga gitu. Tapi kamu nggak mau mendengarkan gitu. Nah kalau yang lain, Yesus nggak perlu bilang begitu. Karena apa? Yang lain itu nggak menuntut secara hukum, gitu, pembuktian secara hukum, gitu Pak. Gitu aja tuh, Pak. Tuh. Jadi kayak gini Bang ya, jadi kayak gini. Anda sebaiknya baca lagi deh kitab yang saya sampaikan tadi ya. Udah, karena ini kan sebenarnya masalah lama, nggak ada yang baru Pak di dalam apologi. Bukan masalah lamanya. Itu Anda ngelesnya kayak gitu. Jadi kayak gini, di satu sisi Yesus mengatakan aku bersaksi itu benar gitu. Jadi kalau ada orang yang bersaksi nggak benar kata Yesus, di satu sisi dia besok ngomong lagi, kalau aku bersaksi nggak benar. Tapi kalau ada orang lain bersaksi tentang aku, maka kesaksiannya benar. Udah pelin-pelan itu. Nah, tapi inilah, kan sudah saya sampaikan ke Pak Yusuf. Nah, sebenarnya begitulah jawabannya. Tapi ngomong-ngomong ini kepada penonton semuanya nih, ya terima kasih atas ininya. Yang belum follow saya silahkan follow. Ini buat Pak Yusuf dikasih tap layar, kasih dona segala macam untuk syukur-syukur dapat paus juga, dan saya juga syukur-syukur dapat paus. Terima kasih buat. Iya, oke Bang. Oke. Jadi Pak Yusuf, ada lagi Pak Yusuf. Saya ini Iya mau itu aja bertanya sih. sebenarnya. Silakan Anda nanya, silakan. Kenapa? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum, saya belum mau bertanya, nantilah kalau ketemu lagi. Jadi ini ke Pak Yusuf, saya mau berterima kasih sudah dinaikkan. Sebenarnya saya udah agak lama juga, sempat tadi saya mikir, ini Pak Yusuf jangan-jangan mengabaikan saya nih gitu. Ternyata sepertinya bukan ya. Enggak Bang, sesuai giliran lah gitu.